Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Kode Etik Profesi Kepolisian. Mohon izin kepada teman-teman untuk menyampaikan materi terkait dengan Kode Etik Profesi Kepolisian. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Makrifa Aliza Sarah. Kedua, Eliana Mary Ivanka. Ketiga, Ikrar. Keempat, Sepdian Prayoga. Kelima, Abi Yazid Akmali. Keenam, Erika Dirani. Ketujuh, Jihan Ropipa. Kedelapan, Fitri Wulandari. Kesembilan, Vincentia Aurelia. Kesepuluh, Maulidia Adipita. 11, Lia Walinda. Ke-12, Salma Api Pahlawolo. Dan terakhir, Monica Kristiani. Saya persilahkan untuk teman-teman menyampaikan materi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Komisi Kode Etik Kepolisian. Menurut Perpol nomor 7 tahun 2022, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP. Sementara itu, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP itu adalah norma atau aturan moral, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Etika-etika yang wajib dipedomani dalam Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP ada 4 etika, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Pejabat Polri wajib berpedoman pada KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Ruang lingkup KEPP yang diatur dalam Perpol 7 tahun 2022 yaitu pemeriksaan pendahuluan, KKEP, KKEP banding, KKEP PK, penyerahan salinan putusan, pelaksanaan putusan dan pengawasan, rehabilitasi personel, pengurangan masa hukuman, dan hak dan kewajiban terduga pelanggar dan pendamping, dan pengenaan sanksi etika dan administratif. Baik, akan saya lanjutkan. Pelanggaran terhadap KEPP diselesaikan dengan cara pemeriksaan pendahuluan dan sidang yang terdiri atas sidang KKEP, sidang KKEP banding, dan atau sidang KKEP PK. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar atau istri atau suami, anak atau orang tua pelanggar yang keberatan atas putusan sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui sekretariat KKEP. KKEP banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat banding. KKEP peninjauan kembali yang selanjutnya disingkat KKEP PK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP banding yang bersifat final dan mengikat. Dasar Hukum Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika kenegaraan. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Kebhinneka Tunggal Ika. Selain itu, etika kenegaraan melarang setiap anggota untuk terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dalam etika kenegaraan, setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
keempat, menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara persatuan dalam kebinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan. Bagian D. Etika kelembagaan. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur. Dalam etika kelembagaan, setiap anggota Polri wajib yang pertama menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri, menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya, memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian. Baik, saya lanjutkan. Pada poin E, yaitu etika dalam hubungan dengan masyarakat, yang mana etika kemasyarakatan adalah norma-norma yang diatur dalam KEPP yang memuat terkait pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum, serta penggunaan kewenangan profesi Polri yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 yang mana etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Lalu diatur juga dalam pasal 5 huruf C yang memuat pedoman terkait berperilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan masyarakat, serta dalam pasal 10 yang berisi mengenai kewajiban dari anggota Polri itu sendiri, lalu pasal 15 yang berisi mengenai larangan bagi semua anggota Polri. Kode etik kemasyarakatan Polri mencakup kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Beberapa kewajiban dalam etika kemasyarakatan ialah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Serta yang terakhir yaitu dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri perlu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, etika kepribadian. Setiap anggota Polri wajib memiliki sikap bertanggung jawab, adil, peduli, responsif, tegas, jujur, dapat dipercaya, disiplin, bekerja sama, dan humanis. Tujuannya untuk menjaga dan memelihara rasa kekeluargaan, kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara secara santun dengan menegakkan dan menghormati norma agama, kesusilaan, nilai budaya, maupun kearifan lokal, dan terutama norma hukum. Hakikat pemeliharaan etika kepribadian anggota Polri yaitu yang pertama, menjadi pelayan masyarakat agar selalu hadir di tengah persoalan yang sulit ditangani. Yang kedua, memberikan keteladanan sebagai pencerminan warga negara Indonesia yang baik. Dan yang ketiga, menanamkan sikap menjaga ketertiban pribadi dalam menjamin ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Adapun larangan pada etika kepribadian, yang pertama, menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. Yang kedua, memengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan. Yang ketiga, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sesama anggota Polri. Dan yang terakhir, menjadi pengguna dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan hak dan kewajiban terduga pelanggar. Hak terduga pelanggar pertama yaitu menerima turunan berita acara pemeriksaan pendahuluan, 2. Menunjuk pendamping, 3. Mengajukan sanksi yang meringankan, 4. Menerima salinan surat persangkaan, 5. Mengajukan eksepsi atau bantahan, 6. Menerima salinan tuntutan, 7. Mengajukan pembelaan, 8. Menerima petikan putusan sidang, 9. Mengajukan banding atas putusan sidang, dan terakhir, menerima petikan putusan sidang banding.
Kemudian, yaitu kewajiban terduga pelanggar. 1. Memenuhi panggilan pemeriksaan pendahuluan dan sidang. 2. Menghadiri sidang. 3. Menaati tata tertib sidang. 4. Berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan sidang. Dan terakhir, yaitu memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ialah sanksi pelanggaran kode etik. Aturan mengenai kode etik polisi tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Sanksi-sanksi yang telah diberikan bersifat mutlak dan mengikat. Berikut sanksi pelanggaran kode etik yang dijatuhkan kepada polisi merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Yang pertama ialah perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung. Sanksi ini dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media. Yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. Sanksi ini memiliki kewajiban untuk mengikuti penataran atau pelatihan ulang pembinaan profesi di lembaga pendidikan Polri dengan biaya dari Satker terperiksa. Yang terakhir ialah pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian. Dalam sanksi ini terdapat sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang terakhir ialah kesimpulan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika kepolisian adalah sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk bersikap dan bertindak. Etika profesi kepolisian negara Republik Indonesia diantaranya ialah etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Dan terkait tugas kepolisian, ialah merupakan bagian daripada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasinya. Oleh karenanya, maka dibentuklah organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang dimana nantinya jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka akan merujuk pada peraturan yang ada.